Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini marilah kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang akan kami ambil dari Yohanes 8 ayat 36. Di sini berupa bunyinya seperti ini. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong dan menjaga kita semua. Renungan pagi ini tentang partisipasi aktif dalam kemerdekaan Kristen. Selama ini beberapa minggu, terutama pada bulan Agustus, kita semua tahu bahwa kami atau kita sudah banyak berbicara bagaimana berkontribusi dalam kesejahteraan kota yang sudah banyak diambil dalam Yeremia 29 ayat 7 yang sudah dibahas beberapa minggu, bahkan itu jam doa juga, dan juga hari Sabtu, yang berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sudah kita bahas banyak sekali, maka kita akan beralih sedikit untuk mengingatkan kembali bagaimana kita sebagai orang Kristen. Apakah kemerdekaan yang telah kita peroleh dalam Kristus itu bukan berarti kita boleh berbuat semaunya, tetapi kemerdekaan itu harus dilakukan dalam rambu-rambu firman Tuhan. Tentunya kemerdekaan itu harus diisi dengan aktivitas yang sesuai dengan sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kemerdekaan itu harus diisi? Jika dibiarkan kosong, maka roh jahat bisa kembali memperhamba hidup manusia. Seperti tertulis dalam Lukas 11 ayat 24-26. Agar dapat mengisinya, kita memerlukan persatuan yang diikat oleh tali kasih Kristus dalam Kolose 2 ayat 2 dan Kolose 3 ayat 14. Jangan lupakan pula bahwa di dalam kasih ada faktor korban. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 13. Jadi tidak ada faktor mementingkan diri dalam kasih. Jika diperhatikan, mengisi adalah kata kerja atau berpartisipasi aktif. Dengan demikian kita harus melakukan sesuatu atau bertindak untuk mengisi kemerdekaan itu. Tanpa tindakan, kita tidak mungkin bisa mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Dengan mengisi kemerdekaan, kita akan menjadi anak Tuhan yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk mengisi kemerdekaan itu? Kita dapat meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, di mana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 tersebut. Nah, hal itu bisa kita lihat secara rinci, beberapa hal yang perlu kita perhatikan di situ tadi. Pertama, tekun dalam pengajaran rasul-rasul atau firman Tuhan. Nah, perhatikan, kita tidak boleh asal-asalan melakukannya, tetapi harus dengan tekun, karena diisi dengan kebenaran, maka kita bisa berbicara dan bertindak benar.
dalam contohnya seperti dalam sekolah minggu dan lain-lain. Kedua, tekun dalam persekutuan, yaitu sebagai orang yang telah dimerdekakan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Dengan bersekutu, kita bisa saling menguatkan, saling menasihati, saling menegur, dan sebagainya. Contohnya itu dalam ibadah hari Minggu itu, dan lain sebagainya. Ketiga, tekun dalam memecahkan roti. Dalam contoh di sini adalah misalnya perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Untuk menikmati perjamuan kudus, kita harus berada dalam keadaan yang layak dengan cara menjaga hidup kita dalam kebenaran dan kekudusan. Ibadah perjamuan Tuhan bagi yang sudah memenuhi kriterianya, yaitu dan lain sebagainya, yaitu misalnya sudah dibaptiskan, sudah menjadi anggota gereja, itu boleh mengikuti perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan yang kita kenal dalam di gereja baptis itu. Bapak Ibu, yang keempat yaitu tekun berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada pepatah yang mengatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Orang yang tidak pernah berdoa, rohaninya mati. Maka itu rajin-rajinlah juga bagaimana melakukan kemerdekaan Kristen dengan cara juga berdoa. Seperti pada hari ini kita juga mengikuti kegiatan doa, yaitu doa hari Sabtu pagi selain pada hari Rabu yang berkumpul di gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita isi kemerdekaan yang telah kita dapatkan, yaitu contoh dengan ikut persekutuan jam doa, yaitu seperti saat ini. Mari kita selalu berperan aktif selama kita masih melakukannya dalam era kemerdekaan Kristen ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami tidak panjang lebar dalam hal ini, maka semangatlah selalu aktif dalam mengisi kemerdekaan ini secara kemerdekaan bangsa Indonesia yang selalu kita rayakan, kita peringati, yang saat ini sudah mencapai 80 atau yang ke-80. Itu saya akhirkan dulu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami surga, kami ucap syukur atas hari ini, karena firman-Mu boleh kami renungkan yang singkat ini. Biarlah firman yang singkat ini bisa menambah kekuatan, bisa menambah iman kita menjadi baik untuk kedepannya. Terima kasih Bapa. Kami arahkan semua itu, doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin.